Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ini yang perlu Anda ketahui dan wajib tahu 9 hal ini ketika semar mesem Anda tidak berfungsi, ya. Terkadang dan seringkali dan sudah saya buatkan video-video khusus untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudaraku semua ataupun klien-klien saya yang memiliki masalah sarananya, baik itu semar mesem ataupun sarana-sarana yang lain yang diberikan oleh guru spiritual lain, atau mungkin menemukan di suatu tempat atau bahkan warisan dan tidak tahu cara bagaimana untuk menggunakannya. Sebelum Anda bertanya, alangkah baiknya Anda melihat video ini terlebih dahulu sampai selesai. Yang pertama, semar ini saya bahas khusus untuk yang bertanya semar karena banyak sekali. Semar itu adalah wadah. Seringkali saya katakan, jangan pernah Anda menganggap semar dalam segi bentuknya saja. Kalau Anda memiliki semar dan membutuhkan suatu energi spiritual untuk mendorong hajat Anda, jangan menilai segi fisiknya saja. Mungkin fisik di luar sana akan banyak sekali yang menyerupai dan bahkan sama dengan apa yang Anda miliki. Jadi jangan heran jika Anda memiliki suatu sarana semar kemudian orang lain juga memilikinya, atau bahkan dimaharkan di online shop yang maharnya lebih jauh murah dibanding yang mungkin Anda maharkan dari orang lain. Nah, semar adalah wadah. Wadah yang saya maksud di sini adalah sarana semar terkadang itu bisa diisi dengan energi spiritual atau bahkan diisi dengan khodam, ya. Ini yang saya maksud adalah semar raja, semar yang ada tulisan Arab-Arabnya. Contohnya seperti ini, semar seperti ini, ya. Kalau melihat barangnya, mungkin barangnya sepele karena mungkin Anda seringkali melihat dan menjumpainya, tapi kebanyakan orang juga bingung karena diberikan oleh seseorang dan diceritakan bahwasanya hanya disimpan saja dan kemudian hanya melakukan sedikit kegiatan atau mantra ataupun doa-doa dan mungkin tuahnya bisa selaras atau dan lain sebagainya. Tapi itu tidak cukup, karena faktanya ketika Anda menyimpan sarana semar dari orang lain dan hanya diberikan segelintir ilmu atau doa-doa tertentu, walaupun Anda menyimpan bertahun-tahun pun tidak akan ada manfaat apapun. Saya tidak bisa menilai apakah benar tidaknya, mungkin Anda sendiri yang bisa merasakannya. Kemudian yang kedua, ritual, ya. Sarana semar, ya, apalagi semar raja yang mana hanya wadah, yang pastinya jika ingin mengedepankan tuahnya, semar tersebut harus diritualkan. Ritual ini dimaksudkan untuk mengisi, mengumpulkan energi spiritual, energi potensial, energi pengasihan, dituangkan, didorong, dikunci dalam suatu sarana spiritual, yaitu semar mesem raja ini. Nah, dikunci. Nah, ketika sarana dikirim, kita tahu ketika sarana spiritual melalui atau melewati laut, maka energinya akan hilang dan terserap oleh laut atau netral. Dan ketika sampai di alamat, pasti tidak akan ada energinya. Ini peran penting dari sarana spiritual yang harus diritualkan dan dikunci energinya. Mengerti? Sudah paham? Kemudian yang ketiga, buku panduan. Buku panduan ini sangat penting sekali, mengingat terkadang orang itu sangat sulit sekali atau bahkan lambat dalam hal menghafal, ya, apalagi ada tata cara, entah itu cara lahir ataupun batin. Cara lahir batin itu nanti saya bahas belakangan, tapi hal ini perlu ketahui bagaimana peran pentingnya dari buku panduan. Buku panduan itu mencakup segala hal, baik mantra, cara penggunaannya, cara perawatannya, cara penyelarasannya, dan banyak sekali. Itu buku panduan. Contoh, Anda memiliki sebuah ponsel, ya. Ketika Anda sebelumnya sudah memiliki ponsel dan Anda sudah tahu cara penggunaannya, oke, tidak perlu buku panduan dari ponsel tersebut, tidak masalah.
karena Anda tahu. Tapi beda cerita kalau mereknya beda atau mungkin sarananya, bendanya, ponselnya lebih kuat lagi atau lebih keren lagi, fitur-fiturnya lebih banyak. Mungkin Anda membutuhkan buku panduan. Nah, itulah buku panduan. Sama dengan sarana semar. Mungkin dulu Anda memiliki sarana semar dari guru spiritual lain atau orang lain atau bahkan diwariskan, dan itu hanya ada segelintir atau selembar saja amalan-amalan. Ketika Anda menggunakannya lagi atau memaharkan sarana lain, mungkin itu akan beda, karena pada dasarnya beda guru, beda ilmu. Itu penting. Dan peran buku panduan adalah ya untuk jangka panjang. Ketika Anda sudah tidak membutuhkan lagi, buku panduan itu bisa dipelajari oleh generasi setelah Anda. Garansi. Sama halnya semua produk. Ketika orang yang memiliki suatu benda atau yang dipercayai bahwasanya dia berkompeten dalam suatu merek misalnya, pasti terdapat garansi. Bagaimana terdapat buku panduan juga pasti ada garansinya. Garansi apa? Garansi pasti bisa, garansi pasti berhasil, garansi ada ininya, ada itunya yang sesuai dijelaskan seperti itu. Itu garansi. Kemudian yang selanjutnya adalah CS. CS di sini itu call center. Call center, kalau Anda beli ponsel, ada buku panduannya, ada garansinya, dan juga ketika Anda kebingungan dalam penggunaannya atau bermasalah ketika penggunaan, itu pasti Anda dianjurkan untuk menghubungi call center atas permasalahan yang Anda alami, mencari solusinya, kan gitu. Seorang guru spiritual juga sama. Call center di sini seperti halnya bimbingan berjangka. Ketika Anda sudah mempelajari buku panduan, yang namanya pemula atau orang yang baru memahami atau terjun di dunia spiritual dan menggunakan sarana spiritual, itu pasti sangat sekali membutuhkan bimbingan dari si orang pemberi. Itulah kan, itu penting. Nah, yang selanjutnya, yang keberapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika sudah terlanjur. Yang keenam, jika sudah terlanjur. Jika Anda sudah terlanjur memiliki sarana spiritual yang hanya begini saja, tidak ada apapun atau blong-blongan, misalnya HP kosongan lah, yang tidak ada apapun, nggak ada casnya, nggak ada apapun. Oke, masih ada baterainya, masih ada energinya. Tapi ketika Anda pakai begitu lama kan nggak bisa. Hanya Anda pakai mungkin sementara saja. Dan ada pula yang sudah diberi warisan atau diberi oleh saudaranya misalnya, itu sudah pernah dipakai, dan ketika diberikan dia hanya menyimpan wadahnya atau bendanya saja. Ya dia mau simpan berapa lama pun tidak akan berhasil atas hajatnya, percuma. Apakah dibuang atau dipertahankan? Silakan dibuang dan silakan dipertahankan. Itu adalah Anda. Jika Anda ingin mempertahankan, ya Anda harus mencari lagi dan mengisi kembali, juga mendapatkan energinya dalam jangka panjang. Nah, ini saya akan bahas dari usaha lahir dan usaha batin. Yang ketujuh, usaha lahir, usaha batin. Ketika Anda memiliki hajat, entah itu mendapatkan pasangan, mengembalikan pasangan, meluluhkan hati pasangan, memikat hati pasangan, apapun ya, kalau usaha Anda di usaha lahir putus, dalam artian sebelum Anda menggunakan sarana, Anda sudah berpasrah diri, Anda sudah frustasi, Anda sudah capek, Anda ingin menggunakan sarana dan Anda tidak menjalankan usaha lahir Anda, itu percuma, sia-sia. Usaha lahir itu usaha nyata. Jadi misalnya gini, turun hujan Anda di suatu tempat, Anda berdoa dan memohon sampai berjam-jam pun ya mungkin akan terang, tapi kan lama, dan itu pun Anda sudah terlanjur basah. Atau mungkin kalau kita kaitkan dengan sarana semar,
Anda menggunakan sarananya, Anda mengamalkannya, tapi pasangan Anda keburuk dengan orang lain, kan itu sia-sia dong. Ya alangkah baiknya Anda keluar cari payung atau cari tempat berteduh. Sama halnya gini, Anda keluar, Anda mencoba mendekatinya secara omongan, dan omongan ini mungkin akan berbeda karena ada faktor pengaruh dari energi spiritual yang terpancar atau selaras dengan Anda. Antara sarana pengasihan dengan diri Anda itu akan selaras. Jadi apapun yang Anda ucapkan itu terkesan gitu loh. Dan aura yang ada dalam diri Anda pasti mungkin akan berbeda. Kesannya itu dia mungkin lebih nyaman. Yang tadinya itu ingin menjauh nggak nyaman sekali dengan Anda. Entah kenapa, karena energinya sudah selaras dengan Anda, energi pengasihannya, dia menjadi rasa nyamannya itu terbuka. Kemudian ritual ulang. Ini menyambung jika sudah terlanjur ya. Ritual ulang ini penting. Ketika Anda sudah membeli atau mendapatkan sebuah pusaka semar dan itu pun kosong, untuk pengisiannya ya jelas untuk diritualkan ulang, dan pastinya cara penggunaannya akan berbeda dari si pemilik sebelumnya. Seperti yang sudah saya katakan, penggunaan setiap sarana, yang sarana tersebut diberikan oleh guru spiritual yang berbeda, maka penggunaannya pasti akan berbeda pula. Dan untuk itu saya pribadi, ketika ada permasalahan dari klien-klien saya ataupun saudara-saudara teman-teman YouTube yang menanyakan tentang sarananya, saya tidak memaksakan. Ya, kalau mau diritualkan ulang, saya ritualkan ulang. Nah, kemudian yang selanjutnya, minyak perawatan. Minyak perawatan ini penting. Minyak perawatan itu bisa menjadi banyak hal. Untuk membooster energinya, untuk mengisi khodam pusaka, untuk merawat keris semarnya agar tetap harum, agar tetap bersih, agar tetap awet dan lain sebagainya. Itu minyak perawatan. Minyak perawatan sendiri itu bukan semata-mata hanya minyak yang Anda beli di toko parfum atau di toko bunga yang mana terdapat minyak mistik atau minyak-minyak yang untuk pusaka-pusaka. Kalau Anda hanya itu saja kemudian Anda terapkan, maka itu hanya melindungi dua hal, yaitu merawat untuk pusaka yang Anda miliki tetap awet, kemudian menjaga aromanya. Dan Anda tidak mendapatkan hal penting, yaitu energi spiritual yang Anda isi atau tambah atau booster. Itulah pentingnya ritual. Jadi ritual di sini itu lebih mengedepankan energi pengasihan yang dituangkan di satu benda. Anggap saja ini wadah ya, tempat penampungan. Menampung segala energi yang ketika atau suatu saat Anda butuhkan, Anda bisa manfaatkan. Kemudian yang terakhir, ini khusus untuk klien saya atau orang yang sudah menggunakan jasa ritual ulang dari saya. Di situ pasti saya menyarankan mau menggunakan garam ruwatan atau tidak. Garam ruwatan ini perannya penting, yaitu sarana semar yang Anda tidak jelas mendapatkannya dari mana, Anda takut, Anda bingung, dan Anda tidak tahu, bahkan ketika sudah lama sekali Anda menyimpannya tidak merasakan manfaat apapun dan malah berdampak buruk. Nah, inilah pentingnya dari garam ruwatan. Garam ruwatan itu membersihkan dan menetralkan energi-energi negatif yang selama ini terkandung di sarana tersebut. Karena perawatan salah, karena memang sarananya kosong, kemudian Anda beri perawatan sedemikian rupa, mengundang energi spiritual yang berada di sekitarnya untuk menghuni di benda yang Anda miliki. Nah, untuk itulah garam ruwatan ada agar Anda bisa membersihkan sarana semar ketika ingin Anda isi ulang atau Anda ingin gunakan. Dan efek positif dari garam ruwatan yaitu selain membersihkan
sarana semar yang Anda miliki dari energi negatif, garam ruwatan juga akan meruat diri Anda. Karena itu nanti Anda gunakan sebagai media mandi, yaitu mandi ruwat, membersihkan diri dari hal-hal yang kurang baik. Nah, untuk itu jika Anda memiliki sarana semar yang entah berantah dari mana dan Anda bingung menggunakannya, sudah lama Anda menyimpannya tidak merasakan efek apapun, monggo silakan jika Anda ingin saya ritualkan ulang, tentunya dengan beberapa aspek tadi, yaitu diritualkan ulang, yang kedua dibersihkan dari hal-hal negatif, yaitu menggunakan garam ruwatan. Untuk konsultasi dan tanya-tanya, silakan Anda bisa hubungi di nomor yang tertera di bawah sini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.